saya Sinunggo Pratiwi, CGB Angkatan 9 dari Kota Surakarta. Saya di sini akan mengadakan wawancara tentang pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika bersama dengan Ibu Lana Widi selaku Kepala Sekolah dari SD Negeri Kedung Lumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Apa kabar Ibu? Sehat nih? Sehat. Ibu Lana, terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan kepada saya, kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melaksanakan kegiatan wawancara. Hari ini temanya tentang bagaimana langkah-langkah pengambilan keputusan dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika. Jadi, ke depan nanti ada 8 pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu terkait penyelesaian kasus dilema etika di sekolah Ibu yang sudah dilaksanakan selama ini. Untuk langsung saja gitu, silakan. Untuk yang pertama pertanyaannya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral di sekolah Ibu? Kalau itu selain dari pengamatan saya, juga dari masukan dari rekan kerja, istilahnya dari teman-teman guru juga, karyawan. Nah, kemudian baru biasanya saya amati sendiri. Itu saja. Melalui pengamatan sama masukan dari teman-teman guru, begitu nih. Untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi keputusan diambil itu pilihannya sama-sama benar begitu. Mungkin bisa disampaikan Ibu. Untuk pengambilan keputusannya, nah ini tidak mudah tapi juga tidak sulit. Kalau memang itu keputusan bisa dijalankan seiring, kita laksanakan. Kalau tidak pun juga skala prioritas. Tapi kalau tentunya pakai skala prioritas. Ditamakan skala prioritas nih. Baik Ibu, terima kasih. Untuk yang pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Ya, biasanya dengan kita adakan pertemuan di forum lewat supervisi. Nanti kalau untuk pengambilan keputusan tentunya mendengarkan masukan-masukan dari Bapak Guru tentunya, sehingga akan membuat suatu keputusan yang bermanfaat untuk sebagian besar yang diharapkan memang semuanya bermanfaat untuk kita semua gitu. Tentunya dengan sesuai regulasi atau aturan yang perlu kita patuhi juga. Terima kasih Bu. Untuk pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Efektif langkah-langkah biasanya mereka dengan komunikasi, tapi juga komunikasi itu sambil istilahnya mengingatkan, menunjukkan akan etika atau aturan-aturan sebagai sesuai dengan tugas kita, begitu. Jadi setiap pengambilan keputusan itu juga tak lepas dari aturan-aturan yang harus kita jalankan. Berdasarkan peraturan Untuk pertanyaan kelima, biasanya dalam pengambilan keputusan itu ada tantangan Ibu. Biasanya tantangan yang dihadapi itu apa dalam pengambilan keputusan itu? Kalau untuk etika selalu ada rasa yang tidak enak karena sungkan karena harusnya itu semuanya sudah tahu aturannya, sudah tahu etikanya, sudah tahu norma-normanya, tapi kan karena sebagai pimpinan kalau ada yang melanggar, mestinya memang harus membuat suatu tindakan atau keputusan supaya kesalahan-kesalahan itu dan etika itu tidak terulang lagi.
atau tidak terjadi lagi. Ya biasanya sungkan sih ya. Tapi karena ini namanya pekerjaan atau keharusan yang harus kita lakukan, ya harus kita laksanakan. Ada masalah kayak begitu. Ya, Apalagi terhadap misalnya guru-guru begitu, senior. apalagi kalau itu gurunya lebih senior dari kita, dan ini juga memerlukan ada, kalau etika itu pasti ada hal yang sensitif yang seharusnya itu sebetulnya itu dirahasiakan ya. Jadi itu kita kalau menyentuh bagian yang norma-norma seperti itu memang yang tantangannya itu ya untuk hati-hati gitu, harus hati-hati sekali. Terima kasih Bu. Untuk pertanyaan ke-6, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu atau jadwal khusus dalam penyelesaian sebuah kasus dilema etika? Apa mungkin diselesaikan di tempat atau ada jadwal khusus untuk menyelesaikan, atau ada bentuk atau prosedur langkahnya? Bisa Ibu sampaikan seperti apa biasanya? Kalau saya itu jadwalnya tetap ada. Jadwalnya tuh karena ini di situasi kerja ya. Kalau di lingkungan kami ya, di misalnya yang bersangkutan di jam-jam kosong beliau tidak mengajar, misalnya di mapel gitu kan, beliau tidak mengajar, atau pokoknya jam yang beliau tidak mengajar, sehingga tidak memberikan siswa. Kalau untuk tempatnya, karena saya punya ruang kantor yang privasi, jadi saya pikir di tempat pekerjaan saya sudah cukup. Ini kalau di luar itu kekhawatirannya jadi melenceng juga. Jadi ya menjaga supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk pertanyaan berikutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, selalu ada. Itu teman-teman saya yang senior yang bisa saya mintai pertimbangan juga, secara hati-hati dan bersama ya, karena ini masalah etika. Ya selalu ada. Terutama itu ya teman-teman yang lebih senior yang mungkin juga kalau tentang etika ya melihat ya itu seperti saksi ya. Itu juga akan menjadi pertimbangan bagi saya berbagai sudut pandang begitu ya. Yang terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, mungkin ada pembelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika. Yang paling utama biasanya apa pembelajaran yang bisa diambil? Ya, saya juga sambil belajar. Ya, mengambil keputusan untuk masalah dilema etika, yang penting kita tidak punya motivasi lain selain ingin memperbaiki diri dan juga yang bermasalah ya. Kita memberikan bukan hanya nasihat, advice atau teguran, tapi juga ada solusi, sehingga kedepannya masalah-masalah tentang etika atau norma-norma itu tidak terulang lagi, itu harapannya. Jadi intinya selain komunikasi juga harus ada solusi. Selain komunikasi juga ada Solusi itu juga bukan hanya sebaiknya begini, tapi juga harus diberitahu tentang sanksinya, sehingga pelanggaran etika itu tidak terjadi lagi, karena biasanya orang sungkan kalau ada sanksinya. Ini Bu, mungkin itu saja beberapa pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala penjelasannya, pembelajarannya, banyak hal yang saya dapatkan dari kegiatan kita hari ini. Semoga nanti kedepannya bermanfaat bagi saya, mungkin dalam menyelesaikan kasus di sekolah terkait dengan murid-murid atau dengan terkait hal lainnya. Sekali lagi terima kasih banyak atas kesempatannya, keluangan waktunya, sehingga
kegiatan hari ini bisa saya laksanakan bersama Ibu di SD Kedung Lembu ini. Oke, terima kasih Bu, selamat siang. Selamat siang. Selamat menjalankan tugas Ya, berikutnya. sukses selalu. Amin. Depan lebih bagus. Amin. Nah, terus Selamat siang, saya Sirong Pratiwi, CGT Angkatan 9 dari Kota Surakarta akan mengadakan wawancara tentang bagaimana cara mengambil keputusan yang menghadapi sebuah dilema etika di sekolah. Hari ini saya bersama dengan Ibu Sri Murti SPD selaku Kepala Sekolah dari SD Negeri Semangilor, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Mohon saya Ibu nggih, tolong badhe ngasuh aku belajar nggih bagaimana menghadapi situasi jika dihadapkan dengan adanya sebuah dilema etika di sekolah. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Bu Murti ini. Saya mohon untuk bisa diberikan penjelasan sebagaimana yang sudah diterapkan selama ini di sekolah Bu Murti. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, sudah bertahun-tahun ini ya untuk pengalamannya, tapi ya mungkin nanti kalau tidak diluruskan. Oke, identifikasi kasus dilema juga bujukan moral. Saya dengan cara mengambil atau mempelajari diri dan menjumpai masalah yang terjadi. Nah, kesimpulan itu nanti kita gunakan sebagai keputusan atau untuk menindaklanjuti masalah itu sehingga keputusan itu bisa dipertanggungjawabkan, bisa benar atau salah. Insya Allah benar. Lanjut ke yang kedua nih Bu. Selama ini di sekolah Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi ngambil ini betul, ini juga betul. Jadi sama-sama benar. Gitu. Ya. Yang utama saya melakukan koordinasi atau musyawarah bersama terutama yang kalau kita permasalahannya dengan murid, kita juga bersama guru wali kelasnya, atau kalau kita masalah dengan problem bapak ibu sendiri, kita juga musyawarah bersama. Apabila nanti menginginkan lebih jauh lagi, kita mengambil dari komite atau dari menteri keuangan yang lebih kompeten, lebih bisa bertanggung jawab. Yang kedua, kita mengumpulkan fakta-fakta dan data mengenai permasalahan itu, sehingga nanti data-data itu kita ambil yang relevan, solusi banget gitu. Terus nanti akhirnya mempertimbangkan hasil keputusan itu. Kan mulai dari koordinasi dengan dewan guru, terus komite juga nanti ada kumpulan data dan fakta. Lanjut ke pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini di sekolah jika menghadapi ada kasus-kasus tersebut harus mengambil keputusan? Mungkin ada langkah-langkah khusus yang biasa Ibu lakukan dulu? Kalau langkah khusus saya itu biasanya ada beberapa, tapi ya nanti ujung saja ya. Kalau langkah atau prosedur yang tepat itu mungkin ya enggak benar ya. Mengambil yang tepat itu tidak tepat, jadi benar-benar yang diambil benar itu mungkin tidak ada ya. Jadi kita tetap menentukan siapa yang terlibat, terus itu tadi saya mengumpulkan data yang betul tadi, menguji kebenarannya, menguji kebenaran benar-benar atau kurang benar itu dengan pengambilan musyawarah bersama, terus membuat keputusan. Akhirnya nanti juga ada refleksi. Refleksi, jadi nanti setelah selesai refleksi itu kita mengambil keputusan itu benar atau benar banget atau nanti benar. Refleksi. Jadi yang pertama itu kumpulan data, ya, menguji datanya itu betul, itu informasi itu betul atau tidak, terus ada musyawarah. Setelah dilakukan pengambilan keputusan
kan ada refleksi juga gitu. Gitu. Ke pertanyaan keempat Ibu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau dianggap efektif, yang dianggap efektif itu saya permasalahan itu kita uji dulu. Permasalahan itu kita uji dulu dengan cara itu tadi tetap bermusyawarah, kami tetap menggunakan musyawarah bersama. Terus setelah itu menghargai keputusan, terus nanti akhirnya kita pertanggungjawabkan. Jadi intinya harus ada musyawarah gitu, nanti ada komunikasi dan kolaborasi dengan teman dan orang lain yang lebih bermanfaat. Yang kelima Ibu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya kan kalau ada kasus pasti ada tantangannya, dia Iya. kasus itu mudah Iya. gitu, pasti ada tantangannya ya. Iya, Mungkin pasti. Yang pertama kita menghadapinya itu ada guru senior, lebih maksudnya lebih tua, lebih masa kerjanya lebih lama dengan saya, ini yang menjadi tantangan kami, sehingga kita harus menghadapi itu, kita harus musyawarah bersama juga tetap. Terus nanti yang lainnya, tantangan yang lainnya menurut saya itu adil atau tidak? Keadilan itu nih. Iya, keadilan. Nah, itu nanti bisa saja perdebatan pendapat ini, ya, perdebatan ini, karena memang kita musyawarah ya tantangannya perdebatan ini, nanti insya Allah urusan itu akan berhasil. Ya, ini satu guru yang lebih senior, ya, komunikasinya karena memang lebih senior banget, senior Persepsinya biasanya iya, gitu, ya. Itu terus mungkin nanti setelah selesai keputusannya itu dianggap adil atau tidak ya, jadi ada tantangan itu komunikasi dengan guru yang lebih senior kan mungkin persepsinya beda nih, Iya, dengan betul. apalagi dengan orang zaman dulu Orang dengan zaman orang dulu, zaman ya. sekarang Iya. gitu. Nih, terus nanti setelah ada musyawarah tantangannya itu keputusan yang sudah diambil itu adil atau tidak. adil atau tidak, saya itu Iya. Terima kasih Bu. Lanjut ke pertanyaan ke-6, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung diselesaikan di tempat atau ada jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Mungkin ada bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya dijalankan di sekolah? tergantung dengan permasalahannya. Oke. Saya lihat tergantung dengan permasalahannya, itu lihat masalah itu masalah yang rumit atau tidak. Kalau masalah yang biasa kita selesaikan saat itu juga, di tempat itu juga, pengambilan keputusan itu juga, tapi tetap dengan musyawarah bersama. Karena kita bukan kalau yang rumit maksudnya itu kita juga mempunyai jadwal tertentu, yaitu mungkin berbentuk ini. Saya sudah kemarin datang menyelesaikan masalah yang rumit, maka anak atau orang itu kita duduk bersama, terus karena masalahnya begitu rumit, maka kita membuat suatu buku. Kita sudah ya ini buku ada. Ini buku yang ini anak-anak yang Ada catatan kasusnya juga nih. ya, jadi nama kasus tindak lanjutnya kebenaran. Jadi kasus-kasus ini selama tahun 2022 2023. Ya. Ini memang Bisa jadi referensi ya, anak-anak ini dari sepertinya setiap hari mempunyai masalah. Ya, jadi kalau sudah menuliskan di buku kasus, nanti anak-anak Ada kesan tersendiri. ya, jadi Ada gregetnya. ya mas
harusnya saya harus disiplin, saya harus benar, itu merasa seperti itu. Harusnya saat itu apabila sudah menulis di buku kasus ini, itu aku sudah menulis di buku kasusnya ibu kepala sekolah, itu saya merasa ingin disiplin. Jadi nomor satu yang seperti itu jelas ya, Pak, kalau yang ada jadwalnya itu tadi yang ini kita membuat jadwal yang nomor satu itu tadi data harus kita peroleh. Terus yang kedua, sebelumnya kita mengambil data kita harus menulis dulu kasusnya. Nah ini kasusnya apa? Dipelajari kasusnya apa? Ini lah kasusnya apa ya? Ya jelas itu maksudnya ini. Jadi nanti untuk sebelumnya jadwal tadi ya dengan jadwal itu yang sudah saya jadwalkan yaitu pertama membuat seperti ini dan juga SK-nya lengkap, bimbingan konseling ada SK bimbingan konseling mengenai kasus-kasus baik kasus anak ataupun bukan anak saja loh, bapak ibu guru pasti mempunyai masalah, tapi insya Allah tidak ada masalah kita pendekatan yang itu ya. Jadi jadwalnya seperti itu bertahap-tahap sehingga nanti akhirnya harus selesai dengan baik. Jangan lama, akhirnya harus selesai dengan baik semuanya. Banyak pelajaran saya kesini, ada buku kasus, ternyata ada terus yang dicatat itu hanya guru tapi kira siswa tapi juga ya. Bapak ibu guru sebenarnya Oh ada bukunya. Iya. Terima kasih. Untuk pertanyaan ketujuh Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang sangat mempermudah itu yaitu tadi saya nomor satu awal tahun pelajaran baru saya harus membuat SKDK bimbingan konseling itu sangat membantu saya menyelesaikan semua itu SK itu siapa-siapa yang menjadi kalau yang bertanggung jawab sekolahnya, terus untuk yang lain ketuanya siapa, sekretarisnya siapa, bendara nggak usah kakak anggotaan. Jadi yang menangani kasus anak itu siapa, anak kecil, anak besar, seperti itu. Itu membantu dan mempermudah kami dan juga berkolaborasi musyawarah dengan teman-teman dan kami. Ada hal baru lagi, ada SKBK misalnya kan di SD itu kan cuma kadang-kadang ya Pak Guru ini yang menangani. Tapi kalau udah ada SK-nya kan nanti udah ada khusus timnya yang menangani. Kita libatkan semua. Bagus sekali Bu. Bisa untuk referensi sekolah lain kan sih kalau ini ditayangkan banyak melihat tidak hanya di SMP, SMA tapi di SD juga ada. Iya, harus ada. Karena memang SD itu malah anak-anak banyak kasus sedikit apa itu kasus itu ya. Iya. Karena komunikasi anak kan dengan orang tua juga beda. Sampai kasus A sampai orang tua B. Kasusnya bukan kenakalan saja. Prestasi pun juga kasus. Maksudnya kasus yang baik. Ya, bisa untuk teman-teman saya loh berangkat Inspirasi. Terima kasih Bu. Nomor 8 pertanyaannya yaitu dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman saya itu pengambilan keputusan itu harus dibicarakan bersama-sama, bermusyawarah, berkolaborasi dengan teman-teman akan menjadi pengalaman kita yang berkolaborasi jadi dan juga bisa mempertimbangkan keputusan yang baik dan benar dan merasa yakin dengan keputusan itu. Ya, pengalaman itu. Karena baik itu belum tentu benar. Iya. Kadang baik diterima orang beda. Ya. Iya, Bu Murti ini beberapa pertanyaan sudah saya sampaikan secara keseluruhan. Terima kasih atas segala penjelasannya.
banyak pelajaran yang saya dapatkan dalam wawancara hari ini. Ada SKBK, ada buku kasus. Yang pertama tadi Ibu mendebatkan kolaborasi dalam musyawarah, kolaborasi dan komunikasi dalam musyawarah dalam menyelesaikan suatu kasus. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini bermanfaat. Saya sebagai CGP dari Angkatan 9 Kota Surakarta mudah-mudahan bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita diskusikan hari ini supaya kedepannya kita juga bisa menerapkan di sekolah baik dengan lingkungan sekolah maupun dengan guru di sekolah kami. Terima kasih Ibu. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf jika mengganggu waktunya. Mudah-mudahan kedepannya kegiatan di sekolah Ibu berjalan dengan sukses, lancar. Tidak ada kasus-kasus yang rumit yang dihadapi yang bisa mengganggu kegiatan atau kondisi kelas dalam pembelajaran di sekolah. Terima kasih. Sama-sama untuk waktunya. Nggih.